Oke, pihak eksternal yang ketiga, pengguna laporan keuangan yang ketiga adalah kreditur. Apa itu kreditur? Kreditur adalah pihak luar perusahaan yang memberikan pinjaman kepada perusahaan kita, baik dalam bentuk uang ataupun seperti bank ya gitu ya, meminjamkan uang seperti bank, koperasi dan sebagainya. Bisa juga supplier, pemasok ya, pemasok. Misalkan perusahaan kita beli barang pada supplier, tapi kredit belum kita bayar, berarti kita berhutang pada dia, maka supplier atau pemasok tersebut juga diistilahkan dengan kreditur. Keputusan apa yang mereka perlu ambil, yaitu keputusan untuk memutuskan apakah mereka akan meminjamkan uangnya ke kita, seperti bank, apakah bank tersebut bakalan meminjamkan uang ke kita atau tidak. Nah, bank butuh laporan keuangan untuk memutuskan ini. Kalau dia lihat aset kita cukup untuk membayar hutang dan hutang kita di tempat lain tidak begitu besar dan sifatnya masih sehat alias kita masih mampu membayar hutang, maka besar kemungkinan dia masih bersedia meminjamkan uangnya kepada perusahaan. Apabila dia lihat asetnya kecil tapi hutangnya sudah banyak, maka dia akan mundur atau tidak akan meminjamkan uangnya pada kita karena risikonya tinggi untuk perusahaan kita itu tidak membayar. Begitu juga supplier atau pemasok. Apabila dia melihat laporan keuangan kita itu menunjukkan bahwa kita terlalu banyak berhutang pada supplier-supplier yang lain sebelumnya dan masih menunggak belum dibayar, apalagi dia mau memberikan hutang baru, maka mereka akan memutuskan, aku tidak akan jual barang ini secara kredit. Aku maunya cash sekarang juga. Karena kalau aku jual kredit, lah kredit-kredit yang lama aja banyak belum bayar. Gitu maksudnya. Jadi mereka mau memutuskan apakah mereka itu bersedia menjual barang pada kita kredit atau tidak. Itu kalau kreditur. Kemudian ada pihak-pihak yang lain. Siapa saja pihak-pihak yang lain? Ya banyak sebenarnya. Ya bukan utama sih gitu. Misalkan organisasi buruh gitu ya, seperti serikat buruh, ya, seperti auditor akuntan publik, ini juga pengguna luar, mereka gunanya apa? Ya untuk diperiksa, kalau mereka diminta untuk memeriksa laporan keuangan kita. Seperti pelajar atau mahasiswa kayak kalian gitu. Apa gunanya buat mahasiswa kayak kalian? Ya paling-paling untuk buat tugas ya, atau skripsi. Ya itulah wartawan ya kalau untuk berita dan sebagainya. Karena laporan keuangan ini kok bisa wartawan boleh ambil? Ya jangankan wartawan, kayak kalian aja bisa. Karena laporan keuangan itu dipublish secara terang-terangan di majalah, di koran atau di website. Jadi tidak boleh di zaman sekarang ini tidak transparan. Itu. Oke. Terus kalau udah belajar akuntansi, kalau sudah belajar akuntansi, bahkan udah ngambil gelar-gelar dalam bidang akuntansi, terus apa saja profesi-profesi yang bisa dijajal dalam bidang akuntansi ini? Ya, maka ada beberapa area dalam profesi akuntansi. Ya, di buku ini disebutkan ada 3 secara umum. Pertama, akuntan publik. Ya, akuntan publik. Nah, public accountants atau external accountants. Apa itu? Yaitu akuntan yang memberikan jasanya untuk melayani kebutuhan masyarakat. Maksudnya apa? Akuntan publik ini biasanya akuntan yang bekerja atau tergabung pada suatu kantor yang disebut KAP, Kantor Akuntan Publik, yang para akuntan tersebut sifatnya independen, dia tidak terikat dengan perusahaan atau organisasi manapun, dan mereka itu siap apabila diminta tolong, ya di hire untuk
kebutuhan suatu perusahaan. Misal ada perusahaan butuh dibuatkan laporan keuangan. Ya, maka mereka minta tolong kepada kantor akuntan publik ini untuk membuat laporan keuangan tersebut. Maka mereka bisa meng-hire, menyewa akuntan-akuntan di kantor tersebut, tolong buatkan laporan keuangan kami. Atau bisa juga misalkan suatu perusahaan sudah menjalankan akuntansinya, sudah bikin laporan keuangan, tapi mereka butuh diperiksa apakah laporan keuangan kami udah benar atau belum. Maka mereka bisa meng-hire, menyewa para akuntan yang di kantor akuntan publik ini untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan mereka. Itulah yang diistilahkan dengan auditing. Baiklah. Berikutnya, area yang berikutnya adalah akuntan internal atau internal accountants. Apa yang dimaksud internal accountants ini adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan. Jadi misalkan kalian tuh seorang akuntan, ya lulus dengan ilmu akuntansi. Terus kalian kerja di suatu perusahaan sebagai akuntannya, nyatat data akuntansinya sampai melaporkannya. Maka itu namanya akuntan internal, yaitu akuntan yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Ya, macam-macam bagiannya, ada di bidang biaya, ada sebagai bendahara, ada sebagai controllership, ya, pengendalian, bisa di dalam sistem informasi, IT-nya, ya, bisa pemeriksanya, bisa tukang khusus, tukang hitung pajaknya dan sebagainya. Intinya dia karyawan perusahaan tersebut, tapi ngurusin akuntansinya, bidangnya, ya macam-macam. Itu akuntan internalnya. Kemudian ada area berikutnya yaitu akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah. Governmental accountants. Apa tuh? Yaitu akuntan yang kerja pada lembaga pemerintah. Jadi mereka itu akuntan, tapi kerjanya di kantor pemerintah. Contoh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Mereka adalah para akuntan bahkan auditor yang tugas mereka adalah memeriksa laporan-laporan atau keuangan-keuangan di lembaga pemerintah. Jadi BPK ini bisa memeriksa kampus, ya, memeriksa universitas negeri, memeriksa kantor gubernur dan sebagainya lah, ya, untuk menjaga aset dan uang negara supaya tidak dicurangi, supaya tidak dikorupsi. Oke, itu dia area profesi akuntansi, yaitu ada 3, akuntan publik, akuntan internal, dan akuntan pemerintah. Terus, apa saja bidang-bidang akuntansi? Ya, banyak nih. Seharusnya kalian baca aja ya. Capek juga jelasin, tapi udahlah. Namanya juga kuliah. Oke lah. Bidang-bidang akuntansi ada beberapa bidangnya. Jadi dalam akuntansi ini banyak juga bidangnya. Ya. Ada akuntansi public accounting. Ada akuntansi perpajakan, tax accounting. Ada konsultasi manajemen consult. Ada accounting biaya, yaitu cost accounting. Ada penganggaran, budgeting. Ada juga perancangan sistem informasi, ya, information system. Ada pemeriksaan internal auditing. Dan ada akuntansi keuangan juga, ini yang kita pelajari sebenarnya sekarang, financial accounting, dan management accounting, akuntansi manajemen. Saya jelaskan secara ringkas saja, ya, karena ini panjang, kalian bisa baca sendiri secara detail. Ya, akuntansi publik itu adalah bidang akuntansi yang lebih terarah atau lebih terutama itu pemeriksa laporan.
Jadi yang tadi sudah kita sebutkan, tadi internal accountant, akuntan publik ya, public accountant. Jadi akuntan publik itu yang di kantor akuntan publik itu, mereka memeriksa laporan keuangan perusahaan yang perusahaan tersebut meminta tolong kepada mereka untuk memeriksa laporan keuangannya. Ya. Nanti hasilnya adalah laporan opini audit namanya. Bidang berikutnya akuntansi perpajakan, yaitu para konsultan pajak misalkan, ya mereka dibutuhkan oleh perusahaan untuk menghitung berapakah pajak perusahaan kami gitu. Dan apa yang bisa dilakukan untuk menekan pajak ini tanpa melanggar aturan. Konsultan manajemen, ya, yaitu seorang akuntan yang bekerja di bidang ini. Mereka memberikan jasa-jasa terkait manajemen suatu perusahaan. Mereka memberikan pertimbangan, saran kepada manajemen perusahaan supaya bagaimana hasil perusahaan itu operasinya baik, labanya bisa ditingkatkan dan sebagainya. Akuntansi biaya yaitu menganalisis khusus terkait dengan biaya-biaya perusahaan. Supaya apa? Biaya-biaya di dalam perusahaan tersebut bisa diawasi, bisa dikontrol, dan hasil akhirnya sih pengennya bisa ditekan supaya biaya tersebut jangan terlalu besar. Otomatis kalau biayanya bisa ditekan, berarti biaya produksi bisa lebih kecil, biaya pemasaran bisa lebih kecil dan sebagainya, sehingga hasil akhirnya laba tentu lebih besar, ya, karena biayanya kecil, penghasilannya besar, sehingga laba akhirnya bersihnya juga lebih besar dan menguntungkan. Penganggaran, budgeting, yaitu penyusunan rencana keuangan, ya, penganggaran. Menggunakan data-data yang sudah terjadi di masa lalu, pengalaman-pengalaman di masa lalu, dan kemudian kita jadikan itu sebagai dasar untuk perencanaan keuangan ke depan. Itu namanya bidang akuntansi yang penganggaran, budgeting. Perancangan sistem informasi, ya, information system itu untuk membuat suatu sistem yang terkait dengan akuntansi suatu perusahaan, mulai dari identifikasi sampai pelaporan. Bisa sistem ini secara manual, secara struktural, bisa juga nanti realisasikan dalam bentuk teknologi, software ataupun hardware gitu. Ya. Pemeriksaan intern adalah akuntansi atau akuntan yang bekerja di perusahaan itu sendiri dan dia memeriksa laporan keuangan yang sudah dibuat oleh para akuntan keuangannya. Jadi dalam perusahaan bisa saja ada auditornya sendiri, pemeriksa keuangannya sendiri. Sebelum diperiksa oleh pihak luar, yaitu auditor internal, kalau dia swasta, atau sebelum dia diperiksa oleh pemeriksa keuangan luar, seperti BPK kalau di kantor pemerintah, maka bisa saja perusahaan tersebut atau kantor tersebut punya akuntan atau punya auditor internal dia sendiri. Jadi jaga-jaga sebelum diperiksa orang, kita periksa sendiri. Jadi sebelum diperiksa orang, ada kelemahan-kelemahan kesalahan sudah ketahuan oleh perusahaan kita sendiri dan kita perbaiki, baru pemeriksa luar datang, kita udah aman. Nah, itulah gunanya auditor internal. Akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah akuntansi yang tujuan utamanya menghasilkan informasi keuangan. Bentuknya apa? Laporan keuangan untuk kepentingan pihak luar. Inilah akuntan-akuntan yang paling banyak dan paling umum. Ya. Terakhir, akuntansi manajemen, yaitu akuntansi yang bidang itu khususnya untuk menghasilkan informasi bagi kepentingan manajemen. Jadi betul-betul para akuntan yang menyediakan informasi agar bisa membantu manajemen untuk memutuskan banyak hal. Ya. Inilah akuntan-akuntan yang menjadi tempat konsultasinya
para manajer-manajer di perusahaan. Ya, itulah dia beberapa bidang akuntansi. Kalian bisa baca sendiri ya. Lebih detail, kalian bisa periksa-periksa, cari-cari informasi yang lain. Nah, ini tadi yang saya jelaskan juga proses akuntansi. Dari definisi-definisi yang tadi kita simpulkan. Ya. Maaf. Ini dia. Maka ada pencatatan, ya, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan di sini ditambahkannya setelah pelaporan tentu laporan tersebut dianalisa. Dan ini terjadi berulang-ulang, rutin dari awal catat sampai analisa, nanti balik lagi ke catat. Nanti inilah yang namanya nanti secara detail siklus akuntansi, dan itu kita bahas di kesempatan yang lain. Oke. Kemudian bentuk-bentuk organisasi atau perusahaan. Jadi dalam akuntansi itu bentuk-bentuk organisasi itu dibagi menjadi beberapa bagian untuk memudahkan pemahaman. Nah, perusahaan itu sendiri apa? Yaitu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang, atau bukan hanya orang tapi juga badan lain yang kegiatannya adalah melakukan produksi atau distribusi untuk memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Ada yang kurang di sini sebenarnya, yang lebih penting, yaitu apa? Untuk mencari keuntungan. Ya, pastilah itu. Nah, ada dibagi tiga, terkait bentuknya, terkait pemilikan modalnya. Jadi, dipandang dari sisi kepemilikan modal, organisasi perusahaan itu terbagi tiga. Perusahaan perorangan, persekutuan, dan perseroan. Ya. Perorangan, bahasa Inggrisnya proprietorship, persekutuan, partnership, dan perseroan, corporation. Kita lihat. Ini kalian bisa baca sendiri, ya. Capek juga nih jelasinnya nih. Kalian bisa baca sendiri, tapi intinya saya akan ringkas di sini. Perusahaan perseorangan atau individu, yaitu apa? Perusahaan yang kepemilikannya hanya dimiliki oleh satu orang. Ya. Dan ini adalah tipe perusahaan yang mungkin paling banyak tersebar di masyarakat kita. Itu apa? Misalkan contoh nih, kalian si A, si Bambang misalnya, dia bikin usaha bengkel. Modalnya dari dia, ya, alat-alat yang beli dia, tempat usahanya, rukonya ya punya dialah, dan semua operasinya itu semuanya dia, ya, dialah bosnya, dan dialah yang tukang tanam modal dan pendiri bengkel tersebut. Maka bengkel itu kita katakan usaha perseorangan. Ya, banyak contohnya, toko, salon, ya, rental, penjahit, counter HP gitu ya. Paling populer di kalangan kalian pasti counter pulsa. Oke. Apa cirinya, sifatnya, kalian baca saja sendiri di sini ya, banyak nih. Yang jelas dia lebih sederhana dan lebih mudah gitu ya. Oke, atau saya jelasin ya. Adalah saya jelasin sedikit. Perusahaan perseorangan ini mendirikannya mudah ya, tinggal buat aja gitu. Tapi mudah juga bubarkan gitu. Ya kalau udah kita lihat tidak menguntungkan atau kita mau pindah, ya udahlah, berhentilah gitu. Tutup gitu. Tanggung jawab tidak terbatas, alias misalkan usaha perseorangan ini punya utang, terus utang tersebut tidak mampu dibayar oleh usaha kita, misalkan bengkel kita punya utang, terus tidak mampu bayar, maka tanggung jawab tersebut tidak terbatas pada bengkel itu saja, tapi juga melibatkan harta pribadi si pemodal, misalkan si Bambang. Ya, bengkel itu punya utang 100 juta, baru bayar 50 juta oleh bengkel. 50 jutanya bengkel tidak bisa bayar.
maka yang punya duit bisa menuntut si Bambang sampai ke harta pribadinya. Misalkan dia punya rumah atau punya mobil, tuh katanya jual tuh mobil tuh atau bisa bayar pakai itu. Padahal itu harta pribadi si Bambang. Tapi karena itu usaha dia juga sendiri, maka dia tetap punya tanggung jawab sampai harus bayar, bisa saja pakai harta pribadi dia. Itu dia. Kemudian yang paling penting saja nih, laba atau seluruh keuntungan bengkel tersebut itu adalah hak si pemiliknya, bisa dinikmati dia sendiri. Itu ya, itu perusahaan perseorangan. Lah terus karyawannya dapat apa, Pak? Ya, karyawannya kan dapat gaji. Mau untung besar mereka digaji, untung kecil bengkel itu mereka digaji ya segitulah. Bahkan kalau bengkelnya rugi, mereka kan tetap digaji. Jadi kalau laba, keuntungan, itu ya punya bos lah, ya punya si pemodal, itu hak dia. Kemudian kelemahannya sulit dijalankan apabila usaha pribadi tersebut sudah besar, maka agak sulit mengaturnya. Kenapa? Pemodalnya cuma satu, yang ngatur dia sendiri. Ya, susah gotong royongnya. Kalau ada beberapa orang kan mereka bisa musyawarah, bisa saling tolong-menolong. Ya, itu saya rasa karakter-karakter yang paling penting terkait dengan perusahaan perseorangan. Yang kedua, perusahaan persekutuan, partnership. Yaitu apa? Intinya perusahaan persekutuan itu adalah badan usaha yang kepemilikan modalnya itu dimiliki oleh 2 orang atau lebih dari 2 orang yang mereka itu bersama-sama saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Yaitu apa? Ya cari uang lah, cari laba, cari keuntungan. Bedanya dengan perusahaan perseorangan, kalau perorangan tadi cuma satu orang yang punya usaha tersebut, kalau persekutuan dia lebih dari satu orang, bisa 2, bisa 3 gitu. Mereka kongsi, labanya bercampur, mereka masukkan laba, ada yang 1 M, ada yang 1,5 M, ada yang 2 M, kita gabung modal ini, kita bikin usaha sama-sama yuk, gitu. Misalkan gitu. Maka itu perusahaan persekutuan namanya, partnership. Contohnya CV. Ya, CV, sering dengar CV ya. Oh, aku buka CV nih gitu. Oh, kesannya hebat gitu. Ya hebat sih gitu. Ya, persekutuan komanditer atau juga kadang dalam bentuk firma. Apa beda firma? Apa beda CV? Ya, kalian baca aja lah ya. Kalian kan udah mahasiswa, bukan anak SMA lagi. Walaupun belum terasa mahasiswa, gara-gara apa? Kuliahnya masih online. Ya udahlah, lagi masa koronce juga. Oke. Terakhir, perseroan. Ya. Atau perseroan terbatas, PT, bahasa Inggrisnya corporation, korporasi, korporat gitu. Apa itu perseroan terbatas atau perseroan? Perseroan adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawabnya hanya berlaku sebatas perusahaan saja tanpa melibatkan harta pribadi atau perorangan yang ada di dalamnya. Dan kepemilikan modal ini ditandai dengan dokumen yang namanya saham. Jadi perseroan terbatas ini lebih resmi, ada badan hukum yang lebih resmi, tanggung jawabnya tidak sampai ke harta pribadi, tapi hanya terbatas dengan berapa persentase atau komposisi modal atau saham yang dia punyai, sebatas itu saja, tidak boleh sampai dituntut sampai harta pribadi dia. Mungkin untuk ini kita belum bahas secara detail, tapi adalah nanti disinggung-singgung ya. Oke. Ciri dan sifatnya, aduh kalian baca aja lah ya. Kalian baca aja lah. Nah, itu adalah jenis-jenis perusahaan dipandang dari kepemilikan modal. Jadi ada 3 tadi ya. Perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan, dan perusahaan perseroan. Sekarang kita lihat
pembagian perusahaan berdasarkan usahanya atau berdasarkan kegiatan utamanya. Jadi dalam akuntansi itu ada 3 jenis perusahaan kalau dipandang dari sisi kegiatan utamanya, operasinya, cara kerjanya, yaitu usaha jasa, 2 usaha dagang, 3 perusahaan industri atau manufaktur. Usaha jasa adalah usaha yang bergerak dalam bidang penawaran jasa untuk mendapatkan keuntungan. Ringkasnya, usaha jasa adalah usaha yang kegiatan utamanya menjual jasa. Bukan barang ya, dia menjual jasa, pelayanan. Apa saja contohnya? Seperti bengkel. Dia menjual jasa servis, ya, memperbaiki motor, memperbaiki mobil, kalau dia bengkel motor atau bengkel mobil, atau bengkel helikopter, kalau ada gitu. Bengkel helikopter gitu ya, bengkel pesawat gitu. Atau usaha salon. Apa dia yang dia jual? Servis, ya, pelayanan, ya nyalon lah. Contohnya apa? Ya pedicure, manicure, ya, apa lagi ya? Bonding rambut, ya. Masih zaman nggak ya bonding rambut ya? Smoothing gitu. Cewek lah yang tahu ya. Seperti bioskop memberikan jasa nonton gitu ya. Ya, konsultan memberikan jasa ya pemberian saran, konsultasi dan sebagainya. Nah, yang kedua, usaha dagang. Usaha dagang ini beda dengan usaha jasa. Apa itu usaha dagang? Yaitu, saya pakai bahasa saya sendiri ya, usaha yang kegiatan utamanya membeli barang dagang, kemudian dia jual kembali barang dagang tersebut dengan keuntungan, tanpa mengubah atau mengolah barang dagangan tadi lebih lanjut. Jadi dia beli barang, dia jual lagi barang tersebut sebagaimana adanya dari awal dia beli, tanpa ada yang dia ubah-ubah. Contoh, toko HP, dia beli HP, bahkan masih dengan kotak-kotaknya dan masih dalam segel, terus dia jual HP tersebut, masih dalam kotak itulah, masih tersegel, tanpa dia ubah-ubah, tanpa dia modif-modif gitu. Nah, itu usaha dagang. Jadi dia bukan jual jasa, dia jual barang. Dan barangnya dia beli, terus dia jual lagi, tanpa ada yang dia ubah. Ya, kayak mall-mall gitu ya, kayak supermarket gitu. Dan terakhir, perusahaan industri, manufaktur. Apa ini usaha manufaktur atau industri? Yaitu jenis usaha yang kegiatan utamanya dia beli bahan, dalam hal ini bahannya bahan baku atau bahan mentah, kemudian dia apain? Dia proses, dia ubah, ya dia olah, dia potong, dia cat misalkan, dia rakit-rakit, kemudian dia paku misalkan gitu ya, pokoknya gitulah gitu. Sehingga menjadi barang yang sudah jadi, menjadi produk jadi, baru dia jual ya dengan keuntungan. Jadi dia beli bahan baku, dia proses, dia olah, tahu-tahu berubah menjadi barang jadi, baru dia jual. Jadi bedanya usaha industri ini dengan usaha dagang terdapat di prosesnya. Kalau usaha dagang tadi dia beli barang, terus dia jual sebagaimana adanya tanpa mengubah. Tapi usaha industri ini dia beli bahan, dia ubah, dia proses, dia paku-paku, dia potong, dia lem, dia cat, dia rakit jadi barang jadi, kemudian baru dia jual. Jadi letak bedanya adalah ada proses. Contoh, perusahaan sepatu, dia beli kulit,
dia beli lem, dia beli cat gitu ya. Itu dia gabung, dia potong-potong, dia ukur, dia bentuk, dilem, dicat, akhirnya jadi sepatu. Jadi tadi dia cuman punya kulit mentah, ya paku, cat, diproses jadi barang baru namanya sepatu. Perusahaan otomotif, dia beli bahan baku seperti besi, plastik, kaleng gitu ya, cat dan sebagainya, dia gabung-gabung, dia potong-potong, dia bentuk-bentuk, keluar jadi mobil, jadi motor gitu. Banyak tuh tekstil, semen gitu ya, dan banyak yang lain. Oke, jadi itu jenis-jenis usaha kalau dilihat dari sisi kegiatan utamanya, kerjaannya gitu. Bab 2, alhamdulillah. Oke lah kalau gitu udah selesai untuk bab 1 ini. Untuk lebih detail kalian bisa baca sendiri ya. Bisa baca-baca sendiri, bukunya yang saya kasihkan lebih dari satu nih. Kalian juga bisa googling gitu, tambah-tambah bacaan sendiri. Ya saya rasa ini maklum kuliah online ini ya banyak kurangnya, kalian harus usaha sendiri ya. Saya rasa demikian. Capek. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Ya udah gitu aja ya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, kalian bisa diskusi di grup. Mudah-mudahan saya bisa bantu saling diskusi di grup. Oke ya. Oke, jangan lupa sebelumnya subscribe, like, dan don't share. Just kidding ya, gurau aja. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.